Kemudian yang ketiga yaitu hewan kurban. Mengenai hewan yang akan dikurbankan terbagi atas dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama pendapatnya Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa hewan yang paling afdal, paling mulia untuk dikurbankan itu adalah domba atau kambing, baru sapi, baru onta. Mengapa demikian? Karena menurut pendapatnya Imam Malik, Nabi setiap berkorban adalah kambing. Seandainya sapi yang lebih mulia, berarti Nabi pada saat itu berkorban dengan sapi. Tetapi Nabi selalu berkorban dengan kambing atau domba. Sehingga menurut pendapat Imam Malik, yang paling afdal, kambing, domba, baru sapi, baru onta. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, berpendapat bahwa yang paling baik, yang paling afdal adalah onta, baru sapi, baru domba. Mengapa Imam Syafi'i berpendapat seperti ini? Karena ibadah korban adalah ibadah yang dagingnya mau dibagi-bagikan kepada orang. Sehingga yang paling banyak dagingnya menurut pendapat Imam Syafi'i itu jauh lebih mulia. Karena kenapa? Bisa lebih banyak orang yang kita bagikan. Itulah dua pendapat ulama mengenai hewan kurban yang akan kita kurbankan. Kemudian, hewan yang akan kita kurbankan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, umur hewan yang akan kita kurbankan. Karena kenapa di dalam agama kita telah diatur, ditentukan hewan yang boleh kita kurbankan. Yang pertama pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau kambing itu umur 1 tahun masuk umur yang kedua tahun. Sapi umur 2 tahun masuk umur 3 tahun. Onta umur 5 tahun masuk umur 6 tahun. Kemudian Imam Malik, kalau kambing umur 1 tahun masuk 2 tahun. Umur sapi 3 sampai 4 tahun. Onta umur 5 tahun masuk umur 6 tahun. Imam Syafi'i onta 6 tahun. Sapi atau kambing 2 tahun, domba 2 tahun. Kemudian Imam Hambali berpendapat kalau kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, dan onta 6 tahun. Kemudian selanjutnya, pada hewan yang akan kita kurbankan, ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan di saat hewan yang akan kita kurbankan senantiasa memiliki kecacatan. Maka tidak diperbolehkan untuk dipakai berkurban. Yang mana itu? Di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan ada 4 kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan yang akan kita kurbankan. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu awaruha. Hewan yang senantiasa buta, baik sebelah atau dua-duanya, yang jelas kebutaannya, tidak boleh dipakai berkurban. Kemudian yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, jelas bahwa ia sakit, tidak boleh dipakai berkurban. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dala'uha. Hewan kurban yang pincang, tidak boleh dipakai berkurban. Kemudian yang keempat adalah hewan yang terlalu kurus sehingga sedikit dagingnya, tidak boleh dipakai berkurban. Kemudian selanjutnya, kecacatan yang menurut sebagian ulama tidak boleh ada pada hewan kurban, yaitu kecacatan yang ada pada telinga hewan kurban. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak boleh ada kecacatan pada telinga hewan yang akan dikurbankan. Itu apabila kecacatannya melebihi sepertiga telinganya. Jadi kalau ada hewan kurban yang terpotong telinganya melebihi sepertiga telinganya, menurut Imam Abu Hanifah dan Malik tidak boleh. Kemudian Syafi'i, tidak boleh cacat telinganya walaupun hanya sedikit yang terpotong, tidak boleh dipakai berkurban. Kemudian menurut pendapat Imam Hambali, tidak boleh dipakai berkurban hewan yang cacat telinganya yang melebihi seperduanya hilang. Kalau ada sapi terpotong seperdua telinganya, menurut Imam Hambali itu tidak boleh dipakai untuk berkurban. Kemudian yang ketiga, cacat pada tanduk. Ada 4 pendapat ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, asalkan patahnya tidak sampai pada kulit. Jadi kalau ada hewan yang patah tanduknya, boleh dipakai berkurban menurut Imam Abu Hanifah di saat patahnya itu tidak sampai pada kulit kepalanya. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik, asalkan lukanya sembuh.
Jadi kalau ada hewan yang patah tanduknya, walaupun sampai ke kulitnya, kulit kepalanya, tetapi di saat lukanya itu sembuh, maka boleh dipakai berkurban. Menurut Imam Syafi'i, boleh memakai hewan kurban, hewan yang senantiasa patah tanduknya, asalkan tidak mempengaruhi isi daripada hewan kurban itu. Jangan sampai hewan kurban itu cacat, patah tanduknya, sehingga dengan sakit yang dirasakan tidak nafsu makan, sehingga menyebabkan kurus, sehingga kurus sedikit dagingnya, itu tidak boleh dipakai berkurban. Karena kenapa? Patahnya tanduknya mempengaruhi kualitas dagingnya. Kemudian Imam Hambali, boleh dipakai berkurban hewan yang patah tanduknya, asal tidak melebihi 1/2 tanduknya patah. Jadi kalau ada yang patah tanduknya, asalkan sedikit yang patah, menurut Hambali boleh dipakai untuk berkurban. Kemudian selanjutnya, bagi mereka yang ingin berkurban pada hari raya Idul Adha, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Kata Nabi, di saat kalian telah melihat hilal masuknya bulan Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka janganlah bercukur dan memotong kuku. Hadis ini sahih menurut riwayat Muslim, kecuali Bukhari. Di dalam hadis ini Nabi menegaskan kepada kita yang ingin berkurban, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, jangan lagi bercukur, jangan lagi potong kuku. Inilah yang perlu kita perhatikan kepada kita semua yang ingin berkurban pada hari raya Idul Adha. Jangan bercukur, jangan potong kuku kalau masuk 1 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya, di dalam kitab Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili menganjurkan kepada kita yang sedang berkurban, di saat hewan kurban kita telah dipotong oleh orang yang kita percaya untuk menyembelih hewan kurban kita. Di saat hewan kurban kita telah disembelih, maka pada saat itulah kita berdoa dengan senantiasa membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sebagaimana kita baca pada saat kita membaca doa iftitah di saat kita sholat. Apa artinya? Kita senantiasa menghadapkan wajah kita seluruh-seluruhnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan sepenuhnya segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah kurban. Dan kita senantiasa membaca doa, Allahumma rabbana taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim halilika. Ya Allah, terimalah korbanku sebagaimana diterimanya kurbannya Nabi Ibrahim kekasihmu. Jadi di saat hewan kita disembelih, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah kurbanku ini sebagaimana engkau menerima kurbannya Nabi Ibrahim kekasihmu. Itulah doa yang diajarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Kemudian selanjutnya, daging kurban yang telah kita kurbankan. Di saat kita berkurban, kurban sunnah, bukan nasar, maka dagingnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 1/3 untuk kita, 1/3 untuk kerabat kita, dan 1/3 kepada fakir miskin. Tetapi kurban yang wajib atau kurban yang disebabkan karena nazar, maka seluruh dagingnya harus kita bagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada yang tinggal di rumah, tidak boleh kita memakan dagingnya sedikit pun. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah penjelasan mengenai ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa menjalankan ibadah kurban pada tahun ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.